Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Kita ketemu lagi di mata kuliah kajian kebijakan politik internasional. Hari ini itu kita akan menyimak dan mendengarkan presentasi oleh Mbak Elo Hanifah tentang politik luar negerinya Amerika Serikat pada masa kepresidenan Donald Trump. Jadi untuk Mbak Elo silakan presentasi, nanti beritahu saya next slide or back slide-nya ya. Ya, baik Bu. Langsung aja ya Bu ya. Ya, ha-ha. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Kali ini saya Elo Hanifah dengan NIM 193410048 dengan studi kasus kebijakan politik internasional Presiden Amerika Serikat Donald Trump di bab 6. Di bab 6 ini saya akan mempresentasikan ada beberapa poin. Ada 4 poin yang nantinya akan saya presentasikan. Next, Bu. Iya, ini yang pertama. Kita akan mengurai kebijakan politik internasional Donald Trump di tengah perang dagang Amerika Serikat-Cina. Jadi separuh defisit perdagangan Amerika Serikat ini berasal dari Cina. Jadi memang tidak heran jika Donald Trump kemudian menggalakkan perang dagang dengan Cina. Seperti yang di sana ada tabel. Tabel di situ menunjukkan bahwa adanya defisit perdagangan ya, defisit perdagangan di sana. Nah, itu bisa dilihat. Nah, seperti itu. Kemudian kita ke teksnya, Ibu. Iya, jadi dari tabel di samping itu bisa terlihat, dan di sana ini untuk defisit perdagangan Amerika Serikat terhadap mitra dagang Cina seperti itu. Jadi dari tabel di samping yang ada di PPT itu rencana Donald Trump untuk memukul Cina melalui kebijakan perang dagang ini ternyata berbalik karena pemerintah Beijing sendiri tidak tinggal diam seperti itu. Donald Trump mengeklaim bahwa Amerika Serikat ini mengalami kerugian yang sangat besar dalam berdagang dengan Cina, baik kerugian secara materi maupun kerugian secara intelektual seperti itu. Memang benar karena memang dari 20 tahun terakhir ini perdagangan Amerika Serikat dengan Cina selalu mengalami defisit dan jumlah itu semakin besar. Amerika Serikat lebih banyak mengimpor barang dari Cina ketimbang mengekspor barang ke negeri tirai bambu itu. Akibatnya sekitar tahun 2017 nilai defisit perdagangan Amerika Serikat terhadap Cina itu bahkan sampai mencapai 375 miliar US dollar. Jadi oleh karena itu Presiden Donald Trump dalam memimpin Amerika Serikat ini kemudian mencoba menghentikan dengan mengeluarkan salah satu kebijakan, yakni kebijakan perang dagang. Donald Trump di sini mengeklaim bahwa kebijakan ini ternyata memberikan dampak positif terhadap perekonomian Amerika Serikat dan mereka dapat memenangkan perang dagang. Next, Ibu. Iya, kemudian perang dagang yang dilakukan oleh Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Donald Trump ini merupakan hal yang jadi menjadi sentimen negatif gitu pada pasar di sana. Namun memang terbukti itu hanya sementara saja. Karena memang kebijakan perang dagang yang mengganggu kedua perekonomian negara Amerika Serikat dan juga Cina ini secara jangka panjang ternyata Cina yang lebih berpeluang untuk memenangkan. Seperti yang kita ketahui di Cina ini dalam hal teknologi tidak kalah bersaing dengan Amerika Serikat. Bahkan terlihat juga Cina ini kan lebih unggul begitu ya dari hal teknologi superkomputernya, dan juga dalam perang dagang ini Cina tidak begitu terpengaruh oleh kebijakan perang dagang Amerika Serikat. Karena memang pangsa pasar dari Cina itu sendiri itu seperti di negara-negara Eropa, seperti negara Eropa itu apa saja ya, kayak Perancis, Austria, Belanda, dan teman-temannya begitu. Kemudian juga di Asia, seperti kalau di Asia Timur, Jepang, Korea, kemudian Asia Barat mana? Arab Saudi begitu ya. Kemudian Asia Selatan, ada India, Pakistan,
dan Asia Tenggara sendiri. Malaysia, Filipina, Thailand, dan juga termasuk Indonesia, seperti itu. Jadi karena memang si Cina tersendiri merasa tidak terlalu terpengaruh oleh kebijakan perang dagang Amerika Serikat, di sini ada telepon itu. Iya, nggak apa-apa. Ya, lanjut ya, Bu. Bentar. Halo, suara saya jelas nggak, Bu? Jelas banget. Jelas banget kok. Mau dilanjutkan atau gimana? Yuk dilanjut. Biar cepat selesai. Biar cepat selesai, langsung buka puasa. Benar sekali. Mana Mbak Elo? Hilang ya Mbak Elo? Kepental Mbak Elo. Oh, Mbak Elo kepental. Mbak Elo langsung bikin buka puasa. Ya memang lagi persiapan. Ya udahlah. Kayaknya yang bilang barusan itu Bu, bikin buka puasa tuh Bu. Studi kasusnya. Fotonya bagus banget ini. Mana? Jadi, Amerika Serikat dan Cina ini masing-masing adalah negara dengan kekuatan ekonomi utama di dunia, dan karena mereka adalah kekuatan ekonomi utama, ada negara lain sih seperti Inggris, Jepang, kemudian Soviet, tapi yang sedang rising itu sekarang Cina yang menantang legasi ini warisan ya, legasinya Amerika Serikat. Jadi perekonomian global itu sangat ditentukan oleh hubungan kedua negara ini. Hubungan kedua negara ini tidak bisa dikatakan benar-benar harmonis, tidak bisa dikatakan benar-benar tidak harmonis. Jadi antara keduanya, makanya disebut dengan kata dinamis. Hubungan dagang keduanya ini meskipun terlibat dalam perseteruan itu cukup intensif juga ya. Business is business, tapi perseteruan adalah sesuatu yang behind the business. Tapi sebenarnya sih business to business. Ya perang dagang ini sebenarnya defisit perdagangannya Amerika Serikat itu sudah terjadi sangat lama. Oh udah balik Mbak Elo. Oke Mbak Elo lanjut. Ada gangguan Bu. Sampai mana tadi Bu? Sampai sini aja wes. Siap. Ya kita lanjut ke poin ketiga ya, studi kasus kebijakan Make America Great Again. Jadi di poin yang ketiga ini, Make America Great Again, ini kembalikan kejayaan Amerika. Ini merupakan slogan kampanye dalam politik Amerika Serikat yang pertama kali muncul ini sebenarnya dilakukan oleh Ronald Reagan pada tahun 1980 dan juga Donald Trump sendiri menjadikan jargon ini selama kampanye di tahun 2016. Dia tentunya juga ingin mengembalikan kejayaan Amerika Serikat baik secara politik dan ekonomi seperti yang tadi sudah saya sebutkan John Reagan ya, yang pernah dinikmati dan dilakukan Presiden Ronald Wilson Reagan yang ke-40 seperti itu. Jadi secara politik di sini Trump menempatkan bahwa Amerika Serikat ini adalah sebuah negara yang memang tidak bisa diremehkan oleh negara lain. Trump ingin ekonomi Amerika Serikat tidak dipertaruhkan untuk mengirim keuntungan-keuntungan ke negara lain seperti itu. Lanjut Bu. Nah, sebenarnya pada masa kebijakan perang dagang yang terjadi, ini ada beberapa faktor yang melatar belakangi. Di antaranya seperti analisa kondisi perekonomian domestik, kemudian adanya tekanan dari grup penekan,
kemudian juga politisi yang berpengaruh dan sedang memegang kekuasaan penting, dan juga usaha-usaha lain dari domestik yang mengakibatkan suatu produk itu terlihat tidak menarik begitu, atau menampilkan beragam alasan untuk membatasi pasar suatu produk dari negara tertentu. Intinya di sini kalau di politik itu sendiri ada semacam bargaining position seperti itu. Lanjut, Bu. Baik, nah ini lanjut di poin yang terakhir, ini adalah nilai kepemimpinan ekspansionisme dalam kepribadian Presiden Donald Trump. Dari ekspansionisme itu sendiri, ini sebenarnya mengacu kepada doktrin suatu negara bagaimana dalam memperluas wilayah teritorialnya, seperti itu, atau pengaruh ekonominya. Seperti Donald Trump ini terpilih sebagai Presiden Amerika Serikat yang ke-45 setelah dia berhasil mengalahkan Hillary Clinton, ya, seperti itu dalam pemilu Amerika Serikat 8 November 2016. Donald Trump telah mendapatkan popularitas baik sebagai pengusaha maupun sebagai tokoh reality show seperti itu. Yang salah satu judulnya itu You Can Fire Me, I'm Quite, gitu ya. Terus juga Donald Trump ini sebenarnya minim sekali pengalaman di dunia internasional dan hubungan diplomatik. Namun Trump sangat berani, sangat kontroversial seperti itu. Sehingga di sini kebijakan yang Trump ambil itu sering sekali menuai kritikan. Pendekatan yang diambil oleh Trump sendiri tentu tidak lepas dari faktor yang dimiliki oleh Donald Trump, yaitu faktor kepribadiannya. Trump dengan pengalamannya itu sebagai pengusaha properti seperti itu, dan dia itu sukses juga, percaya diri juga, sehingga bisa mengantarkan dia ke bursa calon presiden Amerika Serikat. Next, Ibu. Nah, berbicara kepribadian Donald Trump, cara kampanyenya sendiri untuk mendapatkan simpati, dia itu melakukan banyak sekali provokasi seperti itu. Salah satunya isu keuangan, finansial, dan parahnya juga ekonomi pada saat itu sebagai salah satu kampanyenya gitu. Selain itu juga Trump di sini memoles hoax tentang Barack Obama, yang karena Barack Obama itu adalah Muslim sehingga tidak layak menduduki kursi presiden, walaupun pada endingnya melalui Twitternya dia meminta maaf begitu. Di sini Donald Trump itu menggunakan sentimen rasisme, kemudian juga populisme dan ultrasionalisme. Sentimen rasisme itu apa ya? Sentimen gitu, pandangan yang berlebihan begitu ya, dengan perasaan ada unsur-unsur pribadi lah seperti itu. Kemudian populisme sendiri ini lebih mengacu pada keutamaan rakyat kecil, sedangkan ultranasionalisme sendiri nasionalis yang terlalu ekstrim gitu ya, seperti itu. Kemudian dari kepribadian Donald Trump itu menurut beberapa ahli, beberapa di sini yang saya sebutkan ada Gordon Saxon dan McEver, itu Trump mengedepankan kepribadiannya sebagai motivator bisnis. Kemudian menurut Herman sendiri, Donald Trump itu kepribadiannya adalah leadership trait analysis seperti itu. Jadi dia itu lebih mengawasi, mempengaruhi tentunya untuk mencapai tujuannya, dan juga sadistik, dia itu sadis dan kejam seperti itu. Next, Ibu. Nah, jadi dari beberapa poin yang tadi sudah saya presentasikan, sebenarnya ada beberapa kesimpulan yang bisa diambil. Jadi dari kebijakan perang dagang antara Amerika Serikat dan Cina, itu sebenarnya apa sih yang bisa dimanfaatkan, apa sih peluang yang bisa diambil dari negara kita Indonesia. Ini ternyata Indonesia bisa mendapatkan untung dari perang dagang jika tentunya bisa mengelola dengan baik, seperti itu. Karena Cina tentunya akan mengalihkan ekspor ke Asia Tenggara
karena diblokade oleh Amerika Serikat. Hal ini juga menurut sumber CNN Indonesia tahun 2016 disampaikan oleh Wakil Presiden Indonesia Yusuf Kala. Karena Yusuf Kala di situ meyakini hal itu akan dilakukan Cina demi menyiasati perekonomiannya yang diprediksi akan lesu setelah perang dagang, memanfaatkan perang dagang untuk menggenjot ekonomi Indonesia. Kemudian yang kedua, kesimpulannya adalah Donald Trump di sini sebenarnya memiliki sisi positif dan juga sisi negatif dalam kepribadiannya. Tergantung dari sudut pandang kita dan bentuk aktualisasinya dalam kehidupan sehari-hari. Dari masing-masing individu pasti menilainya berbeda seperti itu. Tapi kalau menurut saya sendiri, sebenarnya Donald Trump di sini bisa memanfaatkan SWOT seperti itu ya. SWOT itu sendiri adalah S-nya itu strength, bagaimana kekuatan, W-nya itu adalah weakness, kelemahan, O-nya opportunity, peluang, dan T itu threat, ancaman begitu. Jadi Donald Trump di sini dia itu sangat paham kapan dia harus menyerang dan kapan dia harus diam. Dan closing statement ya Bu, closing statement-nya adalah setiap manusia mesti selalu ada kebaikan dan keburukan tergantung dari masing-masing kita dalam memanfaatkannya. Jadi satu lagi mungkin di sini juga bisa politik itu adalah apa ya? Adalah sesuatu seperti kalau kita analogikan seperti pisau tajam seperti itu. Jadi kalau kita gunakan dengan hal positif, pisau itu akan bisa bermanfaat. Contoh memasak dan lain-lain. Tapi kalau negatif, bahkan pisau itu bisa melukai sampai berdarah-darah kita begitu. Baik. Terakhir Bu, ada pantun dari saya, Adia Naputulu pergi ke Sumberasi, cukup sekian dan terima kasih. Terima kasih Bu, udah. Sama-sama. Terima kasih. Jangan bilang langsung terpental. Oh enggak terpental. Kan tiba-tiba suaranya putus. Terima kasih Mbak Elo, presentasinya itu bagus sekali. Senang deh. Oke. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan ya? Belum ada. Ini terpental kan Mbak Elo-nya udah. Terus nggak sih? Oh masih ada Mbak Elo. Ini itu jadi presentasi tentang sekilas ringkasan secara umum komprehensif tentang kepribadian Donald Trump, bagaimana kepribadian itu mempengaruhi kebijakan politik luar negeri Amerika Serikat, terutama ketika Amerika Serikat tidak ragu untuk membuka perang dagang dengan Cina. Sampai sekarang sih, cuma sekarang kayaknya teknis-teknis saja, nggak terlalu dikeluarkan. Kalau dulu pada waktu presidennya Donald Trump tuh kayak dikit-dikit nyinggung, dikit-dikit nyalahin, dikit-dikit komen, dikit-dikit ya itu mau dikit-dikit mengeluarkan komentar yang nggak enak gitu kan, sehingga Presiden Cina juga akhirnya ya sama-sama memberikan komentar yang sama kuatnya lah ya. Dan itulah yang dilakukan Trump. Berbeda ketika Presiden Joe Biden sekarang, dia lebih banyak menahan diri. Karena kalau Joe Biden beberapa kali sempat mengeluarkan statement yang keliru ya. Jadi sekarang sepertinya dia memilih untuk tidak banyak bicara, tidak banyak bereaksi, tidak banyak merespon. Yang pinter ngerespon banget itu Barack Obama. Cara ngeresponnya juga enak diperhatikan, menarik juga, dan membuat kita belajar dengan cara merespon. Artinya kalau ada orang lain nggak suka, kita juga ada orang lain nggak suka dengan kita tidak meresponnya dengan langsung membabi buta seperti Trump gitu kan, langsung open fire gitu, enggak. Tapi kita enak lebih milih pakai caranya Barack Obama sih. Barack Obama tersinggung, ketika Barack Obama ngomong, kita nggak bisa memutuskan apakah dia orangnya tersinggung atau enggak. Cuma dia yang penting adalah memberi komentar balik dengan cara yang kalau menurut saya itu lebih elegan. Jadi kalau Donald Trump sih memberi komentar yang lebih sarkastis ya. Kembali lagi, itu tergantung pada kepribadiannya masing-masing. Dan dengan Presiden Joe Biden yang sekarang, meskipun perang dagang masih terjadi, itu nampaknya tidak terlalu ekstrim seperti pada masa Trump. Kalau pada masanya Trump itu cukup ekstrim. Trump belum ngomong aja, kita langsung bisa dengan mudah mengenali. Nah, itu adalah perbedaan kepribadian. Dan benar, kepribadian itu sebenarnya sama sih. Kita sebenarnya punya sisi kepribadian ekspansionisme juga.
Cuma kadang kita masih meredamnya dan hanya mengizinkan kepribadian ekspansionisme itu keluar dalam situasi tertentu saja. Cuma juga ada orang yang punya ekspansionisme terus-terusan gitu. Mungkin dia nggak sadar telah memproyeksikan seperti itu. Tapi nggak apa-apa sih kan. Itu kan kepribadian orang kan sendiri-sendiri ya. Kita nggak bisa mengontrol orang lain harus bersikap seperti apa terhadap kita. Terus atau kita menerima sikap seperti apa dari orang lain. Kita kan nggak bisa ngontrol. Jadi ya yang penting adalah kita ngontrol diri kita sendiri aja sih. Supaya kalau berinteraksi dengan orang lain itu lebih enak. Kalau nggak suka ya silakan, boleh sih mengekspresikan ketidaksukaannya, boleh juga mengekspresikan pura-pura suka atau pura-pura tidak suka. Itu paling enak sih jadi pura-pura. Anyway, itu tadi presentasinya bagus sekali. Menurut saya ya 98% mengenal lah ya. Nanti ya presentasi itu akan jadi materi yang sangat baik buat viewer lainnya yang ada di YouTube. Mungkin itu saja sih tambahan dari saya. Kalian ada ingin nambahkan nggak? Kalau nggak ada ya udah nanti kita tutup aja mata kuliahnya. Oh tunggu. Saya jadi ingat. Ini pertemuan ke-7 apa pertemuan ke-6 sih? Ke-7 ya. Gi, ini pertemuan berapa Gi? Ini bab 6. Bu. Ini bab 6. 6. Pertemuan pertama saya ada kontrak kuliah apa langsung materi? Kontrak kuliah terus materi. Langsung materi ya saya. Ya. Langsung Bu, kelas itu Bu. Iya ya langsung ya. Iya saya lupa. Langsung kontrak kuliah cuma 15 menit Bu, Rani langsung ngejelasin. Iya. Berarti ini pertemuannya kurang satu lagi dong. Iya. Ya. Iya. Benar. Siapa yang presentasi bakalan minggu depan? Yungki Bu, nomor 7. Yungki Revo. Yungki ya. Ya udah deh. Nanti minggu depan. Iya minggu depan. Sekarang itu semestinya pertemuan ke-6 ya. Minggu depan berarti. Nggak apa-apa lah kalian ada waktu kosong nggak minggu ini? Hari Jumat gitu ada? Kamis ada nggak? Biar diselesaikan minggu ini, jadi minggu depan tuh nggak ada pertemuan lagi. Biarlah, ya aja yang mikir ya. Kita mah terima beres aja. Baiklah, itu saja mungkin pertemuan hari ini. Terima kasih buat yang presentasi. Cukup komprehensif. Nanti ada di YouTube. Setelah ini langsung saya unggah. Terima kasih juga buat yang hadir lengkap. Mungkin itu dulu ya. Saya tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.